Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoerot dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Pertobatan yang sesungguhnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pertobatan, maka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentunya kita sering mendengar kata ini digema-gemakan, digaung-gaungkan. Bahkan dalam setiap ibadah minggu, dalam ibadah evangelisasi, dalam persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, ada beberapa pengkhotbah yang mengambil topik terkait pertobatan. Bagaimana pertobatan sesungguhnya, bahwa pertobatan sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh Francois de la Roche, seorang penulis, pertobatan bukanlah penyesalan atas apa yang kita lakukan, melainkan rasa takut akan konsekuensinya. Kita takut kalau kita nggak bertobat, kita nggak berubah menjadi lebih baik, maka ada hukuman yang kita dapat. Karena apa? Sebagai orang yang beragama, tentunya tujuan iman kita, tujuan hidup kita sebagai orang yang beragama, ada kehidupan yang akan datang, yang akan disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang kepadanya dia berkenan. Bahkan sebaliknya, ada hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak bertobat. Robert Smith berkata, pertobatan sejati memiliki dua aspek. Ia memandang hal-hal yang lalu dengan mata menangis dan masa depan dengan mata yang waspada. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita melihat bagaimana pesan dari Samuel kepada bangsa itu ketika orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa, dan Samuel hendak membawa pertobatan kepada bangsa itu karena mereka sudah semakin jauh dari Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita boleh menunjukkan pertobatan yang sesungguhnya itu adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak dengan setengah-setengah, tidak dengan ecek-ecek, tidak hanya sekedar karena paksaan, karena diajak-ajak, tetapi pertobatan sejati berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang kedua, pertobatan sesungguhnya itu tampak mau menjauhkan para allah asing dan para Asitoret di tengah-tengahmu. Ini pesan yang disampaikan Samuel kepada bangsa itu. Ketika kita berkata kita bertobat, maka kita menjauhkan hal-hal yang membuat kita sulit untuk bertobat. Kita menjauhkan hal-hal yang membuat kita jatuh lagi ke lubang yang sama. Maka ada keinginan untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, menyingkirkan hal-hal yang membuat kita berpotensi jatuh lagi di dalam dosa. Lalu yang berikutnya dikatakan dalam nats ini, tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Menunjukkan hati, fokus hati kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ada bonus yang diberikan ketika kita
melakukan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, pertobatan yang sesungguhnya itu, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang-orang Filistin. Maka kita akan dilepaskan dari hal-hal yang jahat, dan kita akan mendapat berkat karena Tuhan yang akan memberikan kepada kita apa yang kita doakan. Mari kita tunjukkan bukti pertobatan dengan menyingkirkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus mau diubahkan menjadi lebih baik. Hari ini kami diingatkan terkait pertobatan yang sesungguhnya, untuk kami boleh menyingkirkan hal-hal yang membuat kami jatuh lagi dalam dosa, untuk kami boleh berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan fokus hanya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan kami boleh beribadah kepada Tuhan, dengan kami boleh mengandalkan Tuhan, dengan kami melakukan pertobatan yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.